Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Senin 22 November 2021, pekan biasa ke-34, peringatan wajib Santa Cecilia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persembahan seorang janda miskin yang memberi semua yang ia miliki berbeda dengan orang kaya yang bisa memberi dari kekayaannya tanpa adanya pengorbanan. Persembahan ataupun pemberian baik materi dan yang lainnya bukanlah berdasarkan pada jumlah, namun berdasar pada sebuah pengorbanan, pengabdian, dan kasih yang tulus di dalamnya. Persembahan ataupun pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang diberikan, tetapi seberapa besar pengorbanan yang terlibat dalam persembahan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbagai macam bentuk pemberian dan tidak selalu harus memberi dalam bentuk uang atau materi yang berwujud nyata. Setiap orang pasti mampu memberi. Jika umat Tuhan berkekurangan, maka berilah apa yang dimiliki, entah itu kebaikan hati untuk selalu mau menolong jika dibutuhkan, memberikan tenaga, waktu, perhatian, dan bakat-bakat lainnya. Janda miskin yang tidak disebut namanya ini memberi persembahan tanpa alasan. Meski janda dan miskin, tetapi masih saja memberi persembahan, bahkan persembahan yang amat besar, lebih besar dari orang lainnya yang ada dalam bait Allah pada saat itu. Lukas sengaja menempatkan cerita persembahan janda miskin ini di antara cerita ahli Taurat dan orang-orang di bait Allah. Bagi para ahli Taurat dalam perikop sebelumnya, mereka memanfaatkan agama bagi kemuliaan diri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada ukuran yang jelas antara kemiskinan dan kekayaan. Yang jelas, mereka semua tetap memasukkan persembahan itu ke dalam peti persembahan. Yesus hari ini mengajak kita untuk merenungkan motivasi kita dalam memberi. Ketika dalam kelimpahan, motivasi yang hendaknya kita bangun ketika memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan adalah pengorbanan diri. Dan ketika dalam kekurangan, motivasi yang dibangun adalah juga pengorbanan diri. Seluruh pengorbanan diri itu dilandasi dengan cinta kita pada Allah dan sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, segala bentuk persembahan yang lain biasanya akan mengalir dari persembahan diri itu. Setiap orang bisa melakukan persembahan
dalam bentuk apapun. Ada yang memang dikarunia rezeki banyak, ia bisa mempersembahkan itu untuk karya pelayanan gereja. Namun, ada juga orang yang mempersembahkan keahliannya, mempersembahkan waktunya, dan bentuk-bentuk lainnya. Semua itu akan berkenan kepada Tuhan bila mengalir dari hati yang tulus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persembahan yang sesungguhnya bagi Tuhan adalah mereka yang memberi dari kekurangan, bahkan memberikan seluruh dirinya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan apa yang diberi umatnya dari kekurangannya. Untuk itu diperlukan ketulusan hati dalam memberi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan dengan meminta dan memberi, maka akan muncul dua hal yang terkadang menjadi kontradiktif, yakni logika pikiran dan logika hati. Logika Immanuel Kant mengatakan, kalau mempunyai niat memberi, jangan ada perhitungan apapun, termasuk perhitungan kemungkinan dia berbohong atau tidak. Memberi, ya memberi. Saya memberi karena saya ingin memberi, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak jarang kita memberi atau membantu orang lain baru pada taraf logika pikiran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, logika hati hari ini diberikan oleh seorang janda yang memasukkan 2 peser uang ke dalam peti. 2 peser bagi yang mempunyai sekarung peser tidak memiliki arti yang besar. Namun 2 peser bagi yang berkekurangan, tentu saja itu berarti seluruh hidupnya. Dan ini kalau direnungkan, kita masih mengukur dengan logika pikiran. Bagi sang janda yang memakai logika hati, yang dia punya 2 peser, berarti yang diberikan yang 2 peser itu. Pikirannya bukan lagi memperhatikan yang 2 peser, namun hatinya memikirkan yang jauh, memiliki dan bisa memberikan berpeser-peser kasih untuknya dan untuk semua orang, yakni Tuhan sendiri. Mampukah kita senantiasa menggunakan logika hati? Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menguatkan gerejamu dengan pelayanan yang mengagumkan melalui kesaksian para martir yang kudus. Semoga umat-Mu yang setia kepada perputusan yang telah dipercayakan kepada gereja-Mu itu memperoleh kebebasan beragama yang lebih besar dan memberi kesaksian tentang kebenaran di hadapan dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.